Potensi saya tidak punya, akan diciptakan oleh firman. Saya masih suka minderan, artinya apa? Tidak punya percaya diri, akan diciptakan oleh firman. Kurang cerdas, berarti membutuhkan kecerdasan, akan diciptakan oleh firman. Tidak ada prinsip firman yang dikhususkan hanya untuk pendeta, lalu ada prinsip firman yang lain lagi untuk jemaat. No, tidak ada dua jenis batu timbangan. Tidak boleh ada dua standar hidup. Come on, katakan amin. Bilang, kita semua wajib menghidupi standar firman yang sama. Amin. Nah, Tuhan menghendaki agar setiap kita bisa betul-betul ada di dalam Dia, sementara firman-Nya ada di dalam kita, dan hidup kita menghasilkan buah kerajaan. Katakan dengan keras sama-sama, Tuhan menghendaki aku hidup di dalam Dia, dan firman-Nya hidup di dalamku. Sehingga lewat hidupku ada buah kerajaan yang muncul dengan lebat. Setuju amin? Itu sebabnya di dalam ayat yang kedua Alkitab menuliskan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Kenapa ini terjadi? Kenapa ada ranting yang tidak mengeluarkan buah? Karena ranting tersebut tidak melekat pada pokoknya. Selama ranting terus melekat pada pokoknya, Alkitab bilang, kamu pasti berbuah banyak. Lihat ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah. Come on, ayo sama-sama. Ini bawa Alkitab semua kan? Orang baru juga bawa Alkitab toh? Awas kalau tidak. Orang baru, orang lama harus bawa Alkitab sama-sama. Ayo lihat sama-sama ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Setuju? Amin. Selama saudara ada di dalam Tuhan dan Tuhan serta firman-Nya ada dalam hidupmu, engkau pasti, katakan aku pasti mengeluarkan buah yang banyak. Nah, kalau dalam ayat yang kedua dituliskan ada ranting yang tidak berbuah, hal itu disebabkan karena si ranting tidak melekat pada pokoknya, sehingga dia tidak mengeluarkan buah. Ada jenis kehidupan yang manusiawi yang masih terus ada dalam hidup jemaat, sehingga jemaat tidak mengeluarkan buah kerajaan. Tapi saya berdoa mulai hari ini, biarlah setiap jemaat tanpa terkecuali akan betul-betul alami ada pekerjaan firman dan roh di dalam dirimu. Aku deklarasikan terus terjadi ada pekerjaan firman dan roh, dan di dalam nama Yesus engkau alami betul tangan kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu. Engkau terus berpegang pada firman, dan dari hidupmu, katakan dari hidupku keluar buah yang lebat. Terjadilah di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan. Tuhan menghendaki setiap ranting yang tidak berbuah pasti akan alami dipotong. Tapi setiap ranting yang sudah mengeluarkan buah akan makin dibersihkan, sehingga buahnya semakin lebat. Halo, amin. Nah, saya percaya pada hari-hari ini kuasa firman dan roh yang bekerja dalam hidupmu membawa engkau mengalami pekerjaannya roh yang mengadili dan yang membakar. Suara Tuhan yang datang dalam dirimu terus menyelidiki kehidupan saudara. Oh, saya deklarasikan, aku nubuatkan, tiap hari akan ada firman yang berbicara kepadamu. Setiap hari selalu ada suara Tuhan datang dalam hidupmu, berbicara lewat hati nurani, mengingatkan ayat-ayat Alkitab, membawa saudara dalam doa, mendengar suara Tuhan. Saat engkau bercakap-cakap dengan orang lain, ada pernyataan suara Tuhan datang kepadamu. Pendek kata, selalu ada suara Tuhan datang kepadamu, menyelidiki hidupmu, mengoreksi engkau, memastikan engkau memiliki kehidupan yang memperkenan hati Tuhan. Terjadilah atasmu di dalam nama Yesus. Katakan sama-sama, aku minta ada pekerjaan roh, pekerjaan firman yang mengubah nature kehidupanku, sehingga dari diriku ada hasrat untuk hidup di dalam kebenaran. Dari diriku ada dorongan
untuk menyerahkan kendali hidup ke tangan Roh Kudus. Dan aku hidup dituntun oleh Roh setiap hari, setiap waktu, sehingga kehidupan ilahi terus nyata dalam diriku. Semua yang manusiawi, yang kedagingan, yang duniawi tersingkir, terputus, terpotong dari hidupku. Terjadilah. Yang percaya katakan amin. Inilah yang Tuhan mau untuk kita alami setiap hari. Kehidupanmu terus dibersihkan. Dari hidupmu terus keluar buah. Oh come on. Amin. Karena kalau saudara dari hari ke hari tidak menjagai secara konsisten. Katakan, aku harus memunculkan ketekunan, kekonsistenan. Amin. Kalau saudara tidak konsisten, saudara baru ingat Tuhan ketika akan ibadah. Tapi dari hari Senin sampai hari Sabtu sementara tidak ada ibadah, saudara sama sekali tidak mengingat realita Tuhan. Saudara hanya mengejar apa yang kau ingini dalam hatimu. Ingat baik-baik, dalam hidup kita seringkali masih ada benih dunia ini. Ada banyak keinginan daging yang masih tersisa dalam diri kita. Makanya Tuhan bilang, aku harus terus bersihkan engkau. Dengan firman yang aku katakan padamu, aku harus terus bersihkan hidupmu. Kalau saudara tidak memiliki kesadaran akan realita Tuhan, saudara mengizinkan keinginan hatimu yang terus mendriven saudara, mendrive hidupmu. Apa yang terjadi? Saudara akan mulai mendapati, engkau akan terus menjalani kehidupan sehari-hari yang manusiawi, yang duniawi. Sehingga engkau akan terus semakin hari semakin kotor. Lalu hari Minggu tiba, ibadah, oh ingat Tuhan, minta disucikan lagi. Nah jangan sampai tanpa kita sadari, kita bertingkah laku seperti, maaf ya, babi. Udah dimandiin, cuci bersih, lihat kubangan lumpur, nyemplung lagi. Habis dicuciin, dimandiin, lihat kubangan, nyemplung lagi. Tapi mari kita pastikan, kita mengalami perubahan dalam nature hidup kita. Bilang dari hari ke hari, hasrat, keinginan untuk mengejar hidup yang memperkenan Tuhan semakin bertumbuh kuat. Amin. Jadi ketika mungkin dalam dirimu ada godaan, ada tarikan dari dunia ini. Ada berbagai macam pekerjaan si jahat yang mencoba menarik engkau keluar dari realita Tuhan. Saudara akan dengan tegas, bilang dengan tegas, aku menolak dorongan, tarikan, godaan dari si jahat. Aku tolak dengan tegas. Kalau saudara mau sadar, setiap kali godaan datang, kita sebetulnya tahu ini godaan. Hanya kadangkala karena dalam diri kita masih ada benih, bibit dari si jahat. Makanya godaan itu jadi terasa menarik. Karena ada kecenderungannya di sini. Saya kasih istilah. Kalau saudara itu laki-laki tulen, normal, lagi naik motor, lalu kemudian lampu merah berhenti. Lalu tiba-tiba ada yang deketin saudara. Halo, cik. Hai mas. Kalau saudara sampai hai juga, artinya ada benihnya. Saudara boleh ngaku pria tulen, tapi kalau ada laki-laki lain pakai rok, berginju, cik, hai mas. Ngomongnya genit banget. Lalu saudara juga, hai juga. Ada benihnya di sana. Kalau laki-laki normal, hai mat, lampu merah, tabrak aja sudah. Mau ditangkap polisi, nanti kita ngomong sama polisi. Coba kalau bapak di posisi saya, apa yang bapak akan lakukan? Nah dari situ kita tahu ini orang punya benih atau enggak. Maksudnya polisinya. Kalau polisinya punya benih, dia akan
Tapi kalau sama kayak kita tulen, dia pun akan ngebut. Dari sini Alkitab memberikan penegasan. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan padamu. Ayo kita pastikan firman selalu bekerja dalam hidup kita. Tiap hari, katakan tiap hari. Harus ada firman yang aku gosokkan dalam diriku. Masalahnya Dad, kan pagi itu ketika saya bangun, saya coba doa, Tuhan tidak ngomong apa-apa. Tidak ada suara Tuhan, tidak ada ayat Alkitab yang dihidupkan. Oke, saya terima alasanmu. Tapi pertanyaannya, hari Minggu yang lalu, saya ada baca ayat Alkitab enggak? Lalu saya tanya, ada apa enggak? Ketika daily devotion, ada enggak ayat Alkitab yang dituliskan di sana? Ambil saja salah satu dari ayat itu. Bawa dalam doa. Hafalkan hal itu. Apa susahnya? Segala sesuatu yang bersifat ilahi. Perhatikan ini prinsipnya. Segala sesuatu yang bersifat ilahi tidak selalu harus dimulai dari keilahian. Kadangkala saudara bisa memulai secara lahiriah. Oh, ayat yang dikhotbahkan minggu yang lampau. Galatia pasal 5 ayat 16. Ya sudah, ayat itu yang kita pakai untuk membuat deklarasi firman. Itu ayat yang kita pakai untuk doakan. Oh, come on. Supaya firman itu membersihkan hidup kita. Setuju, amin. Karena ketika saudara berketetapan, katakan aku mau berketetapan untuk memastikan setiap firman yang Tuhan beri akan bekerja, berbicara dalam hidupku. Ketika saudara berketetapan untuk membuat setiap firman yang Tuhan pernah berikan, baik itu secara langsung saudara dengar dari Tuhan, atau lewat ayat-ayat Alkitab yang dibacakan oleh hamba Tuhan. Oh, come on. Saudara akan selalu mendapati pesan firman itu akan berbicara dan membersihkan hidupmu. Amin. Mungkin saudara pernah bilang juga, tapi Pak, saya coba baca ayatnya. Galatia pasal yang ke-5. Tapi waktu saya baca ayat 16, itu seperti kayak enggak bicara apa-apa sama saya. Sepertinya tidak berbicara, karena saudara tidak memasukkannya dalam hidupmu. Kalau saudara ulang-ulang, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Doesn't make sense. Make sense. Lidahnya kebelibet. Rasanya nggak masuk akal. Baca ulang lagi. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, selama saudara ulang, nanti tiba-tiba seperti akan ada sebuah pengertian yang timbul. Oh, hasrat keinginan yang selama ini aku miliki akan mulai dibentuk ulang oleh Tuhan. Jadi aku tidak perlu tergoda untuk jatuh dalam dosa. Nah, apa itu? Itu adalah pernyataan suara Tuhan yang datang kepadamu. Yang saudara harus lakukan adalah mulai terima hal itu. Jadikan itu sebagai firman yang membersihkan hidupmu. Amin. Karena ketika saudara terus belajar berinteraksi dengan firman, engkau membuat firman itu terus tergosok kuat dalam diri saudara. Terus terngiang dalam pikiran saudara. Ada orang di sini. Saya mau saudara belajar mendisiplin diri. Bilang, aku mau mendisiplin diri untuk membuat firman jadi terngiang-ngiang dalam pikiranku. Kalau itu yang terus saudara lakukan dengan konsisten, engkau buat firman terus terngiang-ngiang dalam pikiran saudara. Saudara sedang menggenapi apa yang ditulis dalam Yohanes 15 ayat 3. Kamu jadi bersih. Kamu sudah bersih karena firman yang aku katakan padamu. Dan dengan firman yang sama Tuhan bilang engkau akan terus bersih. Amin. Dari waktu ke waktu kondisi, keadaan, kehidupan sehari-harimu semakin jauh dari yang namanya kemanusiawian. Kenapa bisa begitu? Karena firman akan mengkondisikan saudara hidup dalam keilahian. Bilang, ini waktunya. Semua yang manusiawi dalam hidupku
tersingkir. Tuhan ganti dengan keilahiannya. Jadi saudara akan menjalani kehidupan sehari-hari dalam keilahian Tuhan. Mungkin saudara tanya, lah Pak, kalau bicara ilahi-ilahi gitu kan biasanya kalau yang kaitannya dengan pelayanan, dengan aspek rohani. Nah saya ini kan ya pegawai, pedagang, orang yang kerja dalam hidup sehari-hari. Nggak ada waktu untuk terus cuman doa, baca Alkitab, doa, baca Alkitab. Kan saya juga punya kewajiban yang lain. Fine, perhatikan ini. Ketika saudara terus dengan tekun, bilang aku bertekun, mengkondisikan firman jadi terngiang-ngiang dalam pikiranku. Kalau saudara terus latih diri saudara, hafalkan ayat, hafalkan ayat, hafalkan ayat. Ada orang di sini. Gue perkatakan berkali-kali sampai akhirnya terngiang-ngiang dalam pikiran saudara. Maka saudara akan mendapati sebagaimana Yohanes berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dengan adanya firman terus terngiang dalam pikiranmu, kesadaran akan realita Tuhan jadi terus ada dalam dirimu. Nah, kalaupun saudara bilang, tapi saya kan ini jadi pegawai. Saya ini pejabat. Saya ini pegawai kantor. Saya ini bisnismen. Kaum profesional. Ketika saudara memasuki ladang keprofesionalanmu bersama dengan Tuhan. Perhatikan, selama ini ada banyak orang Kristen berpikir, saya masuk ke ladang keprofesionalan saya bersama Tuhan. Dari mana you tahu? Karena aku orang Kristen. Tidak ada jaminan you jadi Kristen selalu alami realita Tuhan. Betul, amin. Oh, Alkitab aja bilang kok Pak. Kan kalau Alkitab mengatakan aku orang percaya, Tuhan menyertai aku. Yes, itu teorinya. Tapi mari saya ajak untuk kita menghadapi kenyataan sehari-hari. Berapa banyak dari saudara sebagai bisnismen, sebagai pegawai, sebagai pejabat, engkau alami disertai Tuhan. Apa wujud disertai Tuhan? Apapun yang kau kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Alkitab cerita tentang Yusuf. Yusuf dijual sebagai budak. Ada di rumah Potifar menjadi seorang budak. Tapi Alkitab bilang, Tuhan menyertai Yusuf. Oh, come on. Biarlah hal yang sama terjadi atas saudara. Apapun profesimu, apapun kerjamu, karena firman terus engkau buat terngiang-ngiang dalam dirimu, engkau akan alami Tuhan menyertai hidupmu. Terjadilah di dalam nama Yesus. Engkau tidak lagi bekerja dengan kekuatan manusiawimu. Engkau tidak lagi melakukan tugas dan kewajibanmu dengan akal budi kemanusiawian yang kau miliki. Engkau tidak lagi mengandalkan kemampuan-kemampuan lahiriamu, tapi engkau akan mengandalkan Tuhan yang menyertai hidupmu, sehingga dapat dipastikan apapun yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Ada dari antara kita yang mungkin berpikir, Pak, kalau kerjaan ini kaitannya cuma sama saya sendiri, jaminan pasti selesai, tuntas. Masalahnya ini kaitannya sama orang lain, Pak. Saya lakukan bagian saya, orang lain tidak lakukan bagiannya. Kan tidak jadi. Nah, disinilah pentingnya engkau melibatkan Tuhan. Saudara bisa mengkondisikan dirimu pasti melakukan bagianmu dengan baik, betul? Tapi kan kita tidak punya otoritas untuk memastikan orang lain. Karena itu adalah teritorial hidup orang lain. Tapi kita punya Tuhan yang adalah Tuhan atas semua orang. Oh. Saya mau saudara kembangkan takaran imanmu. Saya ulangi, pastikan takaran imanmu bertumbuh. Sehingga walaupun ada tugas, ada pekerjaan yang berkaitan dengan pihak-pihak lain, tapi karena tangan Tuhan menyertaimu, realita Tuhan ada bersamamu, Tuhan ikut bekerja dalam diri pihak-pihak lain yang berkaitan dengan dirimu, sehingga apapun yang kau kerjakan bersama dengan pihak lain pun Tuhan buat berhasil.
Terjadilah di dalam nama Yesus. Bukankah firman Tuhan mengatakan, tangan Tuhan menggerakkan hati raja-raja. Halo, amin. Ya, ini masalahnya orangnya tidak kenal Tuhan. Loh, emang Yesusmu itu Tuhan buat orang Kristen doang? Enggak. Dia adalah Tuhan bagi semua orang. Bahkan dia itu menjadi Tuhan atas orang yang sudah mati. Yesus adalah Tuhan bagi orang yang hidup dan yang sudah mati. Karena dia pernah mati dan bangkit kembali. Apa tujuannya? Supaya menjadi Tuhan bagi yang hidup dan yang mati. Wong atas yang mati saja dia menjadi Tuhan, penguasa. Apalagi cuman atas non-Kristen. Selama itu masih dibilang orang, artinya orang yang hidup ada dalam kendalinya. Kembangkan takaran imanmu. Tuhan, aku minta takaran iman kami diperbesar. Kami mulai melihat daya jangkau firman yang lebih luas. Kami mulai menyadari ketuhananmu tidak tergantung hanya pada kelompok Kristen. Ketuhananmu adalah atas semua orang yang masih hidup maupun yang sudah mati. Oh, hari ini aku berdoa, tangan kuasa Tuhan bekerja atas kami, mengembangkan takaran iman kami, menyadarkan kami bahwa ketuhananmu itu tidak terbatas. Dan kalau engkau menyertai kami, aku akan membuat apapun yang kami kerjakan, engkau buat jadi berhasil. Kalaupun berkaitan dengan orang lain, dan orang lain sepertinya jadi hambatan, engkau akan bekerja memastikan orang-orang lain mulai melakukan bagiannya, mengkondisikan, memastikan apapun yang jadi kewajiban, apapun yang jadi tanggung jawab kami, apapun yang kami kerjakan, pasti berhasil. Yang percaya berikan sorak-sorai. Haleluya. Amin. Dia adalah Tuhan bagi semua orang, atas orang yang masih hidup maupun yang sudah mati. Jadi kalau saudara mulai mengembangkan takaran imanmu sejauh itu, maka saya percaya apa yang ditulis dalam Kejadian 39 akan terjadi. Oh, come on. Tuhan menyertai Yusuf. Dan apapun yang Yusuf kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Hal yang sama akan terjadi dalam hidupmu. Lewat keberadaanmu ada banyak terobosan-terobosan di dunia pekerjaan. Ada banyak perubahan-perubahan di dunia pemerintahan. Ada banyak pergeseran-pergeseran di berbagai aspek hidup. Terus bergerak, terus bergeser, terus berubah ke arah yang lebih baik. Terjadilah lewat hidupmu. Katakan, lewat hidupku sesuatu yang ilahi sedang terjadi. Saya mau saudara batasi Yohanes 15. Saya mau mengajak untuk saudara lihat kitab Kejadian 39. Karena ada beberapa catatan yang menarik di sana. Kejadian pasal 39. Come on, ucapkan dengan suara yang keras. Aku harus pastikan. Sekali lagi semuanya, aku harus pastikan. Kuasa firman harus terus bekerja, terngiang-ngiang dalam pikiranku. Sehingga aku alami Tuhan menyertai aku secara nyata. Dalam ayat yang kedua dituliskan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Tunggu dulu, sampai di situ dulu. Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Saya percaya masanya sudah tiba. Kalau dibikin grading
dibikin seleksi. 3 karyawan terbaik di perusahaan manapun, di instansi apapun, namamu selalu nomor 1. Saya ulangi, harusnya seperti itu. Saya berdoa itulah yang akan terjadi. Tuhan terus membawa saudara menjadi orang-orang yang ada di atas. Karena ketika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya dengan setia, engkau akan alami kedaulatan Tuhan. Pasti berlaku atasmu. Engkau terus diangkat naik. Engkau tidak akan pernah menjadi orang biasa. Engkau bukan jemaat biasa. Engkau bukan pegawai biasa. Engkau adalah orang-orang yang berprestasi. Secara rohani Alkitab membahasakan engkau disertai Tuhan. Bilang, aku disertai Tuhan. Sekali lagi yang keras, aku disertai oleh Tuhan. Kalau pakai bahasa sekuler, engkau adalah pribadi yang berprestasi. Tapi prestasimu tidak didasarkan karena saudara memang punya banyak kemampuan. Puji Tuhan kalau engkau punya banyak potensi. Haleluya. Tapi saya belajar dari pengalaman hidupku. Saya tidak punya potensi. Disuruh main bulu tangkis, pikiran mau jadi juara olimpiade, ya ternyata kejuaraan RT aja kalah. Baru permainan pertama, pertandingan pertama, digundulin saya 15-0. Mikir, rasanya talentanya bukan di bulu tangkis. Main tenis meja. Main tenis meja, coba serve yang dipelintir. Shot. Nggak pernah bisa lompat pagar. Bolanya mantul di tempat sendiri terus. Kalah juga. Renang. Begitu masuk air, kedinginan. Rasanya nggak di sini juga. Jadi mau cari olahraga apapun rasanya nggak berprestasi. Coba dengan kemampuan yang lain. Bicara. Oh, saya dulu bicara tidak sehebat sekarang. Saudara nggak enak diajak guyon. Itu harusnya saudara ketawa gitu loh. Di waktu itu saya nggak bisa bicara. Sepertinya apa yang saya rancang untuk saya sampaikan, itu nggak ada yang keluar. Dan ketika keluar pecatat sini, pecotot sana, hanya kira-kira 5 menit semuanya udah selesai. Tidak ada orang yang paham. Saya ingat ketika SMA baru kelas 1 itu ada penataran P4. Ingatkan masa-masa itu. Waktu penataran P4 selesai pemaparan materi dibagi kelompok. Nah ada kakak pembina. Kita ada kira-kira berapa? 10-12 orang. Lalu satu persatu disuruh menceritakan kayak tadi kira-kira gitu. Michael tadi bagus. Pak Yungli keren. Bu Sandra Ciami. Saya waktu itu begini, saya bicara. Setelah duduk, ketua pembinanya diam sejenak lalu bertanya, ada yang paham? Silakan deh. Saya menyadari tidak ada potensi apapun yang saya miliki. Tapi ketika saya terus belajar bergulat dengan firman. Di saat usia masih sangat muda, kurang lebih umur 16 tahun Tuhan panggil saya masuk pelayanan. Tuhan sudah bicara, aku mau kamu menjadi penyampai firman. Saya bilang, Tuhan ingat peristiwa penataran P4. Nggak ada yang bisa paham. Gimana aku bisa berbicara? Pokoknya itu suara Tuhan. Saya pegang, saya terima. Ketika saya pegang firman, saya terus memegang janji itu. Tuhan mulai kasih ide. Kenapa engkau tidak tulis apa yang kamu mau ngomong? Oh iya ya. Jadi saya seperti mengarang, saudara-saudara ditulis SDR. Disingkat SDR, saudara. Jadi saya terus tulis kata per kata dan kemudian saya mulai hafalkan. Pelan-pelan dari situ kosakata, perkataan, dasar berpikir mulai tertuang secara sistematis. Tidak lagi belepotan ke sana kemari. Akhirnya mulai terjadi secara sistematis. Dari situ saya mulai hafalkan. Dari situlah saya mulai melatih kemampuan otak untuk menghafal. Jadi saya jadi ingat ayat ini, ayat itu, ayat ini, ayat itu. Itu semua didasarkan karena sesuatu yang lahiriah yang saya kerjakan. Oh come on. Tapi walaupun ini dilakukan secara lahiriah. Tapi kalau disertai oleh Tuhan akan berakhir dalam keilahian.
Amin. Karenanya saya mendorong saudara, kalaupun saudara berkata, saya tidak dipanggil untuk jadi pendeta, nggak masalah. Siapa juga yang suruh saudara jadi pendeta? Kalau semua jadi pendeta, siapa jemaatnya? Jadi harus ada yang memainkan peran jadi jemaat. Teruslah jadi jemaat, tapi jadilah hamba Tuhan. Oh, come on. Saudara boleh berada sebagai posisi jemaat, tapi engkau harus berfungsi. Bilang, aku memang jemaat, tapi aku berfungsi menjadi hamba Tuhan. Loh, Pak, jangan jadi hamba Tuhan dong, Pak. Loh, kalau you tidak mau jadi hamba Tuhan, mau jadi hamba siapa? Hanya ada dua majikan. Kalau engkau bukan jadi hamba Tuhan, engkau jadi hamba Mamon. Yang identik dengan iblis sendiri. Nah, pilih salah satu. Ya udahlah, jadi hamba Tuhan aja, kan gitu. Mending jadi hamba Tuhan aja lah ya. Oke. Nah, ketika saudara berfungsi menjadi hamba Tuhan, saudara menjadi hamba Tuhan di luar sana, di dunia sekuler. Saudara seorang bisnismen, good. Tapi engkau adalah hamba Tuhan di dunia bisnis. Saudara masih mahasiswa, no problem. Tapi engkau adalah hamba Tuhan di antara para mahasiswa. Karenanya saudara perlu terus ambil firman, gosokkan dalam dirimu, hafalkan, berkatakan, sampai terngiang-ngiang dalam pikiranmu. Sehingga engkau selalu bersih, engkau terus melekat, dan ada buah kerajaan muncul. Engkau disertai oleh Tuhan. Engkau dianggap pribadi yang berprestasi. Tapi kalaupun saudara bilang, saya tidak punya prestasi, saya tidak punya kemampuan, no problem. Firman akan menciptakan setiap potensi yang kau butuhkan. Segala sesuatu, Yohanes 1 ayat yang ketiga, segala sesuatu diciptakan, dijadikan oleh firman. Oh, come on. Dan tidak ada dari segala sesuatu yang pernah ada yang tidak dijadikan oleh firman. Pertanyaannya, apa yang tidak ada dalam hidupmu? Potensi saya tidak punya, akan diciptakan oleh firman. Saya masih suka minderan, artinya apa? Tidak punya percaya diri, akan diciptakan oleh firman. Saya kurang cerdas, oke, on ya. Kurang cerdas, berarti membutuhkan kecerdasan, akan diciptakan oleh firman. Karena firman akan membuat yang tidak ada menjadi, oh come on. Firman akan menciptakan dalam dirimu apa yang tidak ada menjadi ada. Bahkan kalau saudara bilang, saya ini mau jadi pengusaha. Ya walaupun mungkin kecil-kecilan, tapi saya tidak punya modal. Tidak masalah. Yang penting kau punya firman. Kalau saudara memiliki firman, engkau perkatakan firman itu. Firman akan menciptakan modal yang engkau butuhkan. Terjadilah dalam nama Yesus. Terjadilah dalam nama Yesus. Biarlah engkau kembangkan takaran imanmu. Engkau mulai menyadari yang engkau butuhkan adalah firman. Hanya firman. Dan engkau akan berbuah lebat. Disertai oleh Tuhan.